Cerita dimulai di sebuah pesta seru di rumah Nick Kroll dan Bunny Olivia Wilde, tempat berkumpulnya pasangan-pasangan bergaya masa kini. Para istri mengadakan kompetisi yang jujur saja cukup unik, menyeimbangkan nampan dengan segelas minuman di atas kepala mereka. Setelah banyak gelas hampir tumpah dan tawa tak henti-henti, Bunny muncul sebagai juara sambil bergaya seperti ratu pesta. Sementara itu, Alice Florence Pugh dan Jack Harry Styles bukannya ikut heboh, memilih menyelinap keluar dari keramaian. Mereka naik mobil Jack dan memutuskan untuk menguji kualitas ban dengan melakukan aksi donat di lapangan kosong. Kalau ada yang melihat, mungkin mereka bakal mengira pasangan ini sedang syuting iklan mobil, lengkap dengan tawa bahagia dan percikan debu di mana-mana. Keesokan harinya, Alice dengan penuh cinta menyiapkan sarapan untuk Jack dari luar. Hubungan mereka terlihat seperti pasangan poster bahagia, senyum manis, meja makan rapi, dan pemandangan pagi yang nyaris sempurna. Mereka tinggal di sebuah komunitas bergaya tahun 1950-an bernama Victory Town, di mana kehidupan tampaknya diatur dengan manual kebahagiaan. Setiap pagi, para istri dengan anggun melambaikan tangan untuk mengantar para suami yang berangkat kerja tepat waktu. Serempak seperti parade mobil klasik tuan mereka, Victory Headquarters, di tengah gurun. Pekerjaan mereka katanya berhubungan dengan teknologi, meskipun detailnya masih misterius, seperti resep rahasia restoran terkenal. Sementara itu, Alice tetap di rumah, mengisi harinya dengan nongkrong bersama Bunny dan para istri lainnya. Aktivitasnya, ya, semacam jadwal ibu rumah tangga ala diva, yang melibatkan obrolan ringan, minum teh, dan mungkin beberapa gosip kecil untuk bumbu kehidupan. Alice menghadiri kelas tari yang dipimpin oleh Shelley Gemachan, istri dari Frank Crispine, sang pendiri proyek Victory. Kelas ini penuh dengan energi dan senyuman. Meskipun Shelley mengatur suasana seperti seorang ratu dengan mahkota tak terlihat, di tengah-tengah kelas, mereka menyambut pendatang baru, Violet Sydney Chandler, yang terlihat sedikit gugup, namun berusaha mengikuti irama. Violet adalah istri dari Bill Douglas Smith, salah satu pria yang kini bergabung dengan pasukan suami-suami misterius di markas Victory HQ. Semua warga Victory Town berkumpul di rumah Frank dan Shelley untuk menghadiri pesta mewah mereka, lengkap dengan obrolan seru tentang langkah berikutnya dalam proyek Victory. Dengan suasana yang tampaknya sempurna, tiba-tiba ada momen mengejutkan. Margaret Kiki Lane angkat bicara. Dia dengan tegas menyatakan bahwa para wanita sebenarnya tidak seharusnya berada di sana. Sebelum keributan terjadi, suaminya, Ted Ariel Stassel, buru-buru menarik Margaret keluar dari situasi yang berpotensi menjadi skandal pesta. Para tamu lainnya mulai berbisik-bisik, membahas bagaimana Margaret pernah dianggap terganggu. Mereka mengingat insiden di mana Margaret berjalan bersama putranya ke tengah gurun hanya untuk kehilangan sang anak. Margaret bersikeras bahwa putranya diambil darinya sebelum akhirnya dia ditemukan dan dibawa kembali. Di tengah pesta, Alice kembali ke dalam rumah. Tampaknya mencari waktu untuk dirinya sendiri. Namun, Jack dengan cepat menemukannya dan langsung memulai sesi romantis dadakan dengan ciuman penuh gairah. Namun, ada penonton tak terduga Frank masuk diam-diam dan berdiri di sudut, menyaksikan adegan tersebut tanpa suara. Alice, yang menyadari kehadirannya, merasa canggung, tapi Jack tampaknya terlalu sibuk untuk menyadari apapun. Frank kemudian menyelinap pergi, seperti tak pernah terjadi apa-apa, meninggalkan Alice dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Alice memutuskan naik kereta troli untuk keluar dari kota menuju gurun pasir yang luas. Saat sedang menikmati pemandangan, dia mendongak dan melihat sebuah pesawat tampak meluncur jatuh dan menabrak sisi gunung, tempat markas Victory HQ berada. Merasa ada yang tidak beres, Alice meminta pengemudi troli untuk membawanya ke sana. Namun, sang pengemudi dengan santai menjawab, "Maaf, bukan rute saya." Tidak mau menyerah, Alice turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki ke gunung. Sesampainya di sana, bukannya menemukan bangkai pesawat, dia malah menemukan sebuah cermin. Ketika dia menyentuhnya, dunia seolah berubah menjadi mimpi buruk. Alice diserbu oleh visual menakutkan berupa tetesan darah. Wanita-wanita menari dengan gerakan yang seragam, dan suara Frank bergema di telinganya seperti penyiar radio yang menyeramkan. Tiba-tiba, Alice terbangun di kamarnya sendiri. Jack duduk di sampingnya dengan ekspresi bingung tapi lembut, mengatakan bahwa dia sudah di rumah saat Jack kembali dan telah berada di sana selama berjam-jam. Namun, Alice sama sekali tidak ingat bagaimana dia bisa kembali ke rumah, membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sangat aneh di Victory Town. Alice menerima telepon dari Margaret yang langsung bertanya tentang pesawat yang dilihat Alice sebelumnya. Merasa bingung dan tidak ingin terlibat lebih jauh, Alice dengan cepat menyangkalnya dan menyuruh Margaret untuk tidak menelepon lagi. Meskipun Margaret memohon dengan nada putus asa. Namun, kejadian aneh terus berlanjut. Tak lama setelah itu, Alice melihat Margaret berdiri di atap rumahnya. Dengan panik, Alice berlari untuk mencoba menolongnya. Tapi sebelum dia bisa sampai, Margaret menatap Alice dengan ekspresi penuh kesedihan. Lalu tanpa peringatan, menggorok lehernya sendiri dan jatuh dari atap. Saat Alice terkejut dan terpaku, sekelompok pria berpakaian merah tiba-tiba muncul seperti pasukan pembersih rahasia. Mereka menarik Alice menjauh sambil menangani tubuh Margaret dengan dingin, seolah kejadian itu adalah hal biasa. Alice hanya bisa terpaku, merasa semakin terjebak dalam misteri aneh Victory Town.
Jack memanggil Dr. Collins Timothy Simons untuk datang ke rumah dan memeriksa kondisi Alice. Saat tiba, Dr. Collins memberikan penjelasan yang terdengar aneh. Margaret hanya membutuhkan beberapa jahitan karena katanya dia jatuh dari jendela saat membersihkannya. Alice hanya bisa mendengarkan dengan ekspresi tidak percaya. Sementara semua orang tampak setuju dengan cerita tersebut. Setelah Dr. Collins menyimpulkan bahwa Alice hanya kelelahan, dia dan Jack terlihat sibuk dengan obrolan mereka. Melihat kesempatan itu, Alice menyelinap ke tas Dr. Collins dan menemukan sebuah file berlabel risiko keamanan dengan nama Margaret di atasnya. Penasaran? Dia membuka file tersebut. Hanya untuk mendapati sebagian besar isinya disensor, hanya halaman hitam dengan sedikit informasi yang bisa dipahami. Merasa frustrasi, sekaligus takut dengan apa yang dia temukan atau tidak temukan. Alice memutuskan untuk membakar file tersebut, menghilangkan bukti, tapi tetap menyimpan rasa curiga yang terus mengganggu pikirannya. Di dalam rumah yang tampak damai ini, Alice mulai merasa semuanya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Alice mulai dihantui oleh visi aneh dan kejadian yang tidak masuk akal. Saat mengikuti kelas tari, dia tiba-tiba melihat bayangan Margaret menghantamkan kepalanya ke cermin hingga pecah, membuat Alice panik di depan semua orang. Peserta lain hanya bisa memandanginya dengan bingung. Sementara Alice merasa semakin terguncang di rumah. Hal-hal semakin aneh. Ketika mencoba memasak telur, Alice mendapati kulit telur yang seharusnya berisi. Ternyata kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Seperti trik sulap yang menyeramkan. Ketika berusaha menenangkan diri dengan mandi, Alice malah mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Dia terpeleset ke dalam air. Dan saat mencoba melihat ke permukaan, bayangannya di cermin tampak hidup. Seperti sedang menatap balik dengan tatapan yang berbeda dari dirinya. Momen ini membuat Alice merasa seolah-olah realitasnya mulai retak. Seperti kaca yang pecah di hadapan matanya. Alice dan Jack menghadiri sebuah acara besar yang diadakan oleh Frank. Lengkap dengan semua pasangan lain yang tampil serba glamor. Suasananya seperti pesta penghargaan kelas atas, dengan Frank memimpin acara bak pembawa acara TV paling karismatik. Dalam momen puncak, Frank mengundang Jack naik ke panggung. Dengan penuh semangat, dia mengumumkan bahwa Jack akan dipromosikan untuk bekerja dengan Dewan Penasihat Senior. Ruangan langsung penuh dengan sorak-sorai, tepuk tangan, dan suasana heboh. Frank, dengan gaya motivator ulung, memimpin sorakan dunia ini milik siapa? Milik kita. Semua orang bergemuruh mengikuti, kecuali Alice yang diam dengan perasaan campur aduk. Alice memutuskan untuk keluar dari keramaian dan ditemukan oleh Bunny dengan wajah serius. Alice mencoba menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa semuanya terasa salah. Namun, Bunny dengan cepat memotong, menyuruh Alice berhenti membuat asumsi yang, menurutnya, hanya akan mengacaukan kebahagiaan mereka. Alice merasa semakin terisolasi, seperti sedang berjalan di dunia yang semua orang pura-pura tidak melihat kenyataan yang sebenarnya. Alice dan Jack memutuskan menjadi tuan rumah makan malam, mengundang Frank dan Shelley, Bill dan Violet, serta pasangan lain, Peck, Kate Berlan, dan Peter Asif Ali. Suasana awalnya hangat dan penuh obrolan ringan. Tapi Alice, yang jelas-jelas menyimpan rasa penasaran, mulai membawa diskusi ke arah yang lebih serius. Dengan nada tenang tapi tajam, Alice mulai membahas beberapa hal yang dia perhatikan. Dia mencatat bahwa semua wanita memiliki cerita yang aneh banget seragam. Tentang bagaimana mereka bertemu suami mereka, semuanya dimulai dengan menjatuhkan tiket kereta. Dan suami mereka menjadi penyelamat romantis. Selain itu, Alice menunjukkan bahwa hampir semua wanita berasal dari Philadelphia, Chicago, atau Baltimore. Suasana meja makan yang tadinya santai mendadak terasa tegang, seperti adegan detektif di film thriller. Lalu, tanpa ragu, Alice langsung menuduh Frank sedang menjalankan sesuatu yang jahat. Shelley segera membela suaminya, memarahi Alice karena dianggap menyebarkan teori konspirasi yang mengganggu. Tapi, alih-alih marah, Frank justru mendekati Alice secara pribadi setelah itu. Dengan senyuman penuh teka-teki, dia berkata bahwa dia sebenarnya menunggu seseorang seperti Alice untuk menantangnya. Ucapannya membuat Alice merasa bingung, sekaligus semakin yakin bahwa dia berada di tengah permainan yang jauh lebih besar. Alice akhirnya menghadapi Jack, memohon dengan sepenuh hati agar mereka meninggalkan Victory Town sebelum semuanya semakin gila. Jack, yang tampak bingung dan tertekan, akhirnya setuju. Dengan harapan besar, Alice dan Jack buru-buru masuk ke mobil, bersiap kabur dari tempat yang terasa seperti jebakan hidup mereka. Namun, tak lama setelah mereka menyalakan mesin, sekelompok pria berbaju merah muncul entah dari mana, seperti kru penghapus jejak rahasia. Dengan brutal, mereka menyeret Alice keluar dari mobil. Alice menjerit-jerit, memohon pada Jack untuk membantunya. Tapi Jack hanya duduk terpaku di dalam mobil, berteriak penuh penyesalan, tanpa mampu berbuat apa-apa. Alice, yang masih melawan dengan sekuat tenaga, akhirnya dibawa pergi ke sebuah rumah sakit misterius. Di sana, sebuah prosedur yang tidak jelas dilakukan padanya. Situasinya semakin absurd, membuat Alice bertanya-tanya, apakah ada jalan keluar dari mimpi buruk yang terasa semakin nyata ini? Kisah ini kemudian beralih ke sebuah kilas balik, mengungkap masa lalu Alice yang sebenarnya. Ia bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit, menjalani hari-hari yang sibuk dan melelahkan. Alice tinggal bersama Jack, yang terlihat jauh berbeda, lebih berantakan, dan kurang terawat. Mereka tinggal di apartemen kecil yang suram, dan Jack sering merasa kecewa karena Alice terlalu sibuk bekerja dan kelelahan untuk menghabiskan waktu bersamanya.
Di sisi lain, Jack menemukan pelarian dalam mendengarkan pidato motivasi dari Frank. Pidato-pidato itu membakar semangatnya, membuat Jack mengambil keputusan besar untuk bergabung dengan proyek Victory. Ternyata, Victory adalah simulasi virtual di mana para suami menjebak istri-istri mereka, menciptakan dunia palsu agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan suami tanpa pertanyaan. Ketika Alice menyentuh cermin di gunung, itu sebenarnya adalah momen di mana dia mulai terbangun dari simulasi. Namun Jack, yang mengendalikan agar Alice tetap di Victory, memastikan dia tetap terjebak di sana. Di dunia nyata, Jack berbaring di samping tubuh Alice yang tidak sadar. Pikirannya juga terhubung ke Victory untuk menjaga kebohongan itu tetap berjalan. Kisah ini mengungkap manipulasi gelap di balik Victory, membuat simulasi tersebut terasa lebih seperti penjara daripada utopia. Setelah kembali ke dunia Victory, Alice tampak seolah telah sembuh setelah prosedur yang dilakukan oleh dokter-dokter di sana. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Alice kembali terlibat dalam pertengkaran dengan Jack, yang berusaha meyakinkannya bahwa semua yang dia lakukan adalah demi kebaikan Alice. Padahal, Alice selalu merasa bahagia menjalani hidupnya sendiri di dunia nyata tanpa terjebak dalam ilusi yang diciptakan oleh Victory. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, Jack memegang erat Alice, berusaha menghalanginya untuk pergi. Dalam perjuangannya untuk bebas, Alice dengan penuh amarah dan keteguhan hati memukul kaca gelas liker ke kepala Jack, membunuhnya di dalam simulasi Victory dan di dunia nyata sekaligus. Kematian Jack tidak luput dari perhatian para penguasa Victory, dan kekacauan mulai terjadi di seluruh komunitas. Lampu-lampu jalan tiba-tiba meledak, dan suasana yang tadinya teratur mulai berantakan. Bunny, yang selama ini tampak seperti teman baik Alice, mengungkapkan kenyataan mengejutkan. Dia mengaku sudah mengetahui kebenaran ini sejak awal, bahwa bahkan anak-anak Alice pun tidak nyata. Bunny mendorong Alice untuk mengambil mobil Dean dan pergi ke Victory Hockey untuk mengakhiri semuanya dan menghentikan kekacauan yang telah diciptakan oleh simulasi ini. Dengan dorongan ini, Alice tahu bahwa keputusan besar kini ada di tangannya untuk meruntuhkan dunia palsu yang telah menjeratnya. Alice mengendarai mobilnya menuju gurun, dikejar oleh pria-pria berbaju merah yang terus memburunya. Collins, yang juga terlibat dalam perburuan, tidak mau kalah dan mengikuti jejak Alice. Namun, Alice dengan cerdik menekan rem, menyebabkan Collins menabrak beberapa pria berbaju merah yang langsung tewas dalam kecelakaan itu. Namun, perburuan belum selesai. Mobil-mobil lain terus mengejar, memaksanya untuk terus melaju menuju gunung. Sementara itu, di Victory HQ, Frank mengetahui apa yang telah dilakukan Alice, dan reaksinya jelas mengkhawatirkan. Frank yang terkejut akhirnya mendapat penghargaan tak terduga dari Shelley, di mana Shelley dengan dingin dan tanpa ampun menikam Frank di perut. Dengan tatapan penuh kekesalan, Shelley menyatakan, "Kamu sudah merusak semuanya. Sekarang giliran saya." Kalimat tersebut menandakan bahwa dengan kehancuran yang mulai merajalela, Shelley siap mengambil alih kontrol dan mengubah arah permainan ini. Alice akhirnya terjebak di sisi gunung. Mobilnya menghalangi jalan menuju puncak. Para pria berbaju merah terus mengejarnya, mulai mendaki gunung untuk menangkapnya. Alice berlari dengan sekuat tenaga menuju cermin yang sudah di depan mata. Sok Mendicott. Ia sejenak merasakan kehadiran Jack di belakangnya. Suaranya memohon agar Alice tetap tinggal untuk dirinya. Namun, dengan tekad yang semakin kuat, Alice melesat ke arah cermin, tepat sebelum pria-pria berbaju merah mencapainya. Layar kemudian berubah menjadi hitam. Suasana hening. Hingga satu-satunya suara yang terdengar adalah tarikan napas Alice yang keras saat ia terbangun di dunia nyata. Itu adalah akhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan ilusi, perangkap, dan keputusan yang tak terhindarkan, meninggalkan penonton bertanya-tanya, apakah semuanya benar-benar berakhir? Atau Alice masih terperangkap dalam dunia yang tak nyata?